Nabi Ayub masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ia menikah dengan Rahmah yang masih keturunan Nabi Yusuf dan memiliki banyak anak. Nabi Ayub mengemban dakwah di tengah-tengah kaum Hauran dan Batsniah. Kehidupan Nabi Ayub bergelimang harta dan luar biasa banyaknya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang santun dan dermawan. Ia banyak membangun masjid dan mengajarkan agama sesuai dengan perintah Allah. Ketakwaan Nabi Ayub membuat iblis merasa tidak senang. Ia lantas memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis membuat semua ternak mati secara bersamaan. Nabi Ayub pun jatuh dalam kemiskinan. Meskipun telah jatuh dalam kemiskinan, ketakwaan Nabi Ayub tidak berkurang. Iblis pun kembali memohon kepada Allah. Kini ia berniat merebut semua anak Nabi Ayub. Dengan kekuatannya, iblis merobohkan rumah dan menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Ayub sungguh merasa sedih. Namun, iman dan takwanya tidak berkurang. Iblis tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diizinkan mengganggu Nabi Ayub. Nabi Ayub telah jatuh miskin. Semua anaknya tewas dan sekarang iblis memberikan penyakit yang sungguh mengerikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya bernanah. Dengan kondisi ini, semua sanak saudaranya pergi menjauh. Hanya Rahmah, istrinya saja yang masih setia menjaga dan merawatnya. Melihat kesetiaan Rahmah kepada Nabi Ayub, iblis berencana untuk menggodanya. Iblis pun menyamar menjadi manusia dan berbicara kepada Rahmah. Iblis berkata bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, mengembalikan harta serta anak-anaknya jika ia dan Nabi Ayub mau menyembah kepadanya. Wow! Rahmah lantas menceritakan pertemuannya dengan orang asing tersebut. Betapa terkejutnya Nabi Ayub saat mengetahui iman istrinya telah goyah. Nabi Ayub lantas berkata bahwa orang asing itu pastilah iblis yang hendak menggoyahkan iman mereka. Nabi Ayub lantas menyuruh istrinya agar bertaubat. Nabi Ayub berjanji jika ia sehat nanti, ia akan mendera atau mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Itu adalah hukuman bagi istrinya yang telah tergoda oleh iblis. Nabi Ayub menderita selama 18 tahun dan selama itu pula Rahmah setia merawatnya. Nabi Ayub tak henti-hentinya berdoa memohon kesembuhan. Mendengar doa Nabi Ayub, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat itu meminta agar Nabi Ayub berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Secara ajaib, dari dalam tanah muncul air yang begitu jernih. Nabi Ayub lantas meminum air itu dan membasuh seluruh tubuhnya. Dengan izin Allah, seluruh penyakit Nabi Ayub langsung sembuh. Betapa bahagianya Rahmah ketika melihat suaminya telah sembuh. Ia langsung berlutut dan mengucapkan syukur kepada Allah. Nabi Ayub sangat sayang pada istrinya, apalagi kesetiaan dan iman Rahmah telah teruji selama 18 tahun menemani dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun, janji Nabi Ayub untuk mendera Rahmah sebanyak 100 kali tetap harus dijalankan. Saat itulah Allah yang Maha Penyayang memberikan jalan keluar. Allah memerintahkan Nabi Ayub mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan itu, sehingga tidak akan ada janji yang dilanggar dan istrinya pun tidak mengalami kesakitan. Allah sungguh maha adil dan maha pemurah. Atas kesabaran Nabi Ayub dalam menerima cobaannya,
Allah mengembalikan semua yang telah hilang dari Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Nabi Ayub mengemban tugas dari Allah hingga usia 93 tahun. Sumber dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 84 yang berisi, "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."